Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa qala fil Qur'ani anhum wa kafa bi annahu awrathahu man istafa wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u fihi wa qawluhu alaihi yusma'u. Pemirsa TV1 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dalam program Assalamualaikum Nusantara. Tema kita pagi hari ini adalah kiat mengajarkan anak agar cinta Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi petunjuk bagi kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Dan kelak akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada pembacanya. Maka membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahkan Nabi menyatakan sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kita khususnya sebagai orang tua tentu ingin sekali agar anak kita menjadi anak yang cinta kepada Al-Quran, di mana Al-Quran itu selalu ada di hati anak cucu kita. Nah, bagaimana agar anak kita, cucu kita, cicit kita itu cinta kepada Al-Quran? Tentu saja pertama-tama kita harus diri kita sendiri yang mencintai Al-Quran. Bagaimana kita ingin agar keluarga kita cinta Al-Quran sementara diri kita sendiri belum mencintai Al-Quran? Maka langkah pertama, kalau kita ingin memiliki generasi Qurani, generasi yang cinta Al-Quran, generasi apalagi yang hafal Al-Quran, maka tanamkan ke dalam diri kita, khususnya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan selalu memohon kepada Allah, kiranya Allah memberikan anugerah kepada kita, diri kita masing-masing, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi hidayah tadi, menjadi nur, menjadi cahaya yang menerangi hidupnya di dunia dan di alam kubur hingga di akhirat nanti. Maka selalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami anak turun yang cinta kepada Al-Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Ya, Allah warhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran.
Rahmat itu kasih sayang, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rahmat Allah, apalagi yang kita butuhkan. Nah, maka langkah konkret agar anak kita cinta Al-Quran adalah selalu memperdengarkan bacaan Al-Quran sejak dini. Jadi anak itu tabiatnya adalah mengikuti orang tua, mengikuti siapa yang dilihatnya. Kalau dia melihat orang tuanya melakukan suatu aktivitas, lihat orang tuanya main bola, dia akan ikut-ikutan senang bola. Melihat orang tuanya mancing, dia akan tumbuh hobi untuk mancing. Biasanya begitu. Nah, kalau anak melihat kedua orang tuanya atau keluarga yang lainnya, mungkin neneknya, kalau orang tuanya jarang jumpa, misalkan karir, sibuk, dan seterusnya, dia lihat sang nenek selalu saja membaca Al-Quran dan terdengar oleh si anak. Maka anak akan mengikuti tanpa perlu disuruh. Karena karakter anak itu adalah mengikuti dan mencontoh. Siapa yang dicontoh? Nah, kalau kita berusaha untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak, maka insya Allah anak kita akan cinta kepada Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran. Ada murotal, dia senang. Nah, kalau kita mungkin belum lancar membaca Al-Quran, ya, boleh kita perdengarkan murotal Al-Quran. Bahkan tidak jarang orang yang bisa hafal dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Dengan mendengarkan saja. Ya. Ada suatu kisah yang pernah saya baca. Ada orang yang memang ditakdirkan tidak bisa melihat, ya, tunanetra, dan akhirnya hafal 30 juz Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal, dengan pola-pola tertentu, dengan diulang-ulang setiap ayatnya dan seterusnya, akhirnya bisa hafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan semakin terasa nikmat, akan terasa semakin indah manakala diulang, dan diulang, dibaca terus menerus. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardatuhu yazdatu fihi tazamula. Al-Quran itu adalah sahabat terbaik, khairu jalisin, sebaik-baik kawan, la yumallu hadithuhu, yang tidak pernah membosankan. Wa tardatuhu, kalau diulang, yazdatu fihi tazamula, semakin diulang bacaannya semakin indah terasa. Nah, kalau sering mengulang dan memperdengarkan bacaan itu pada anak-anak, maka anak-anak akan tercetak untuk cinta kepada Al-Quran. Ini adalah kiat pertama, selalu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memberikan contoh kepada anak kita. Kiat selanjutnya akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi anak-anak yang cinta Al-Qur'an. Kita lanjutkan kiat yang kedua agar anak kita cinta Al-Qur'an, yaitu memberikan keteladanan dan meluangkan waktu bersama anak-anak kita untuk mengaji Al-Qur'an. Sering terjadi di masyarakat kita, orang tua ingin agar anaknya mengaji. Ayo ngaji, ayo ke musola. Tapi orang tua sendiri tidak memberikan contoh. Orang tua asik mungkin apakah nonton TV atau aktivitas yang lain yang di luar pengajian Al-Quran. Maka anak seringnya ya mungkin pergi ke musola, tapi mungkin di sana ya mungkin kalaupun ngaji tidak fokus. Ini pengaruhnya besar sekali. Maka keteladanan dari orang tua atau yang mewakili orang tua itu sangat penting. Ya.
contoh itu sangat penting. Bahkan tanpa kita suruh anak-anak kita, kalau kita memberikan contoh, maka dia akan mengikuti, ikut mengaji. Ada seorang kawan, ya, seorang ibu-ibu yang bertanya kepada saya susah sekali menyuruh anak saya untuk mengaji, Ustaz. Ya, saya balik bertanya, maaf, apakah ibu setiap maghrib, misalkan yang umumnya orang mengaji itu kan pada maghrib, ya, mengaji? Ya, tidak, Ustaz. Nah, itulah problemnya. Kalau ibu memberikan contoh kepada anak ibu mengaji tanpa ibu suruh, insya Allah akan mengikuti. Nah, inilah pentingnya keteladanan dan membangun rumah tangga keluarga itu ada suasana di mana ngaji bersama. Apalagi kalau lengkap dari ayah, bunda, kemudian kakak-kakaknya, mungkin neneknya dan seterusnya, ngaji tadarus bersama. Ini sangat indah sekali. Maka anak-anak kita yang masih kecil dan nanti beranjak dewasa, nanti akan cinta kepada Al-Quran, dan kecintaan itu, kecintaan yang terbangun sejak dini itu akan merupakan kecintaan yang sangat mendalam dan sulit untuk diganggu. Kalau sudah kadung cinta, senangnya itu adalah Al-Quran, ya. Maka menanamkan kecintaan ini sangat penting dengan memberikan contoh dan keteladanan serta membangun suasana di dalam keluarga itu, suasana mengaji Al-Quran. Akan lebih bagus kalau kita menentukan waktu tertentu. Misalkan Pak Maghrib, pokoknya tidak ada kegiatan baik misalkan macam-macam lah. Pokoknya habis maghrib adalah mengaji Al-Quran misalkan. Atau nanti misalkan setiap hari tertentu ada semacam halakoh, ya, bersama keluarga. Ini adalah langkah agar anak kita cinta Al-Quran. Kemudian selanjutnya tentu agar kita itu mencintai sesuatu, itu mesti ada dorongan, ada alasannya. Mengapa engkau mencintai sesuatu itu? Ya, hobi saja itu ada alasannya. Kenapa Anda cinta olahraga A, B, C? Itu biasanya punya alasan. Dan ketika kita menghadapi anak yang sudah bisa diajak berpikir, ya, maka penting juga kita fahamkan akan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, faedahnya, ya, pahalanya, dan seterusnya. Nah, ini akan menguatkan kecintaan kepada anak. Misalkan Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dengan itu dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hasanah, pahala kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf, tidak. Lakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 pahala. Jadi ini akan semakin memotivasi anak kita yang sudah beranjak dewasa untuk tetap istiqomah. Yang tadinya senangnya itu hanya ikut-ikutan. Nah, mulailah tertanam dalam jiwanya untuk selalu senang membaca Al-Quran dan ingin mendapatkan pahala yang besar. Ditambah lagi, nah, baca Al-Quran, nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, penolong, pembela. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong, pembela, pemberi syafaat bagi yang membacanya. Maka kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah melalui bacaan kita. Nah, yang terbaik dari umat ini adalah mereka yang
hamalatul Quran, asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulia umatku ini adalah mereka yang hamil Al-Quran. Makna hamil itu artinya membawa, mengandung. Di antara maknanya adalah hafal Al-Quran, faham maknanya, dan seterusnya. Ini adalah umat Rasulullah yang utama, yang lebih afdal daripada umat-umat yang lain. Bahkan suatu ketika terjadi peristiwa peperangan. Ada 2 orang sahabat yang meninggal dalam peperangan itu, mati syahid. Sahabat yang lain tidak memakamkan, tapi mereka bingung, siapa yang terlebih dahulu kami makamkan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara sahabat kami ini yang terlebih dahulu saya makamkan? Maka Rasulullah balik bertanya, ayu ma'akra, siapa di antara kedua mayat itu yang lebih akra, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, lebih sering menghatamkan Al-Qur'an, dan seterusnya. Itulah yang didahulukan untuk dimakamkan. Ini merupakan apresiasi dari Rasulullah. Sudah meninggal saja masih dihargai seperti itu. Sudah tinggal nguburkan saja. Tapi sahabat ini bertanya, ini mana yang lebih dulu ya Rasulullah? Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, keutamaan seorang yang betul-betul lebih banyak hafalannya, lebih mahir bacaan Al-Qur'annya, dan seterusnya. Karena itu adalah generasi yang terbaik dari masa ke masa. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dikaruniai anak-anak yang cinta Al-Qur'an, menjadi generasi para penghafal Al-Qur'an. Kita lanjutkan pemirsa kajian kita tentang kiat agar anak kita cinta Al-Qur'an. Ada langkah lain agar anak kita cinta kepada Al-Qur'an. Kita perlu ajak ke acara-acara yang bersinggungan dengan Al-Qur'an. Ya, bisa ke rumah-rumah Al-Qur'an, bisa juga ke pesantren Al-Qur'an, bisa juga ke acara musabaqah-musabaqah. Anak kita akan melihat berbagai acara yang menyenangkan itu, yang meriah, dan ini akan semakin menumbuhkan cinta mereka kepada Al-Qur'an. Apalagi kalau diiringi dengan keluarga, didampingi oleh ayah bunda. Ayo kita hadir ke musabaqah hifdzil Quran, misalkan ada perlombaan menghafal Al-Quran, atau kita bawa ke acara-acara, mungkin ada misalnya ada pesantren kilat ya di masa liburan, tapi programnya adalah program menghafal Al-Quran. Kalau di Palestina, di Gaza itu ada program yang unik juga, Al-Mukhayyam Al-Qur'ani. Jadi perkemahan Al-Quran. Mereka dalam waktu 2 bulan itu kemah dan mereka menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah dalam 60 hari itu mereka berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, kalaupun belum ikut dalam program-program seperti ini, tapi kalau kita ajak anak-anak kita ke acara-acara yang berkaitan dengan program Al-Quran, program menghafal Al-Quran, program perkemahan Al-Quran, murojaah Al-Quran, atau kita tunjukkan bagaimana pesantren-pesantren yang sedang melakukan kegiatan tahfidzul Quran, atau yang sekarang ini ada karantina Al-Quran dan seterusnya, maka ini akan menumbuhkan kecintaan anak-anak kita. Di kemudian hari dia akan terdorong untuk, wah nanti kalau saya sudah lulus SD, saya akan melanjutkan hafalan Al-Quran sehingga menjadi hafidh-hafidhah misalkan. Kami pernah
eh, melakukan hal itu dengan mendirikan sekolah atau madrasah tahfidz sore, jadi semacam TPA. Ya, kami tidak target muluk-muluk, yang penting anak-anak itu terbiasa dengan kegiatan menghafal. Namanya Madrasah Al-Izah li Tahfidzil Quran. Jadi sekolah sore sesungguhnya, ba'da asar sampai jelang maghrib. Alhamdulillah dari anak-anak SD, ya syaratnya sudah bisa baca Al-Quran, kita kumpulkan dalam halakoh tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah banyak yang kemudian ketika SMS sudah hafal 30 juz Al-Quran, karena kemudian melanjutkan ke pesantren atau setidaknya ketika SMA. Nah, ini adalah cara kita agar anak-anak terbentuk dan terbangun untuk cinta kepada Al-Quran dan diwujudkan dengan selalu mengaji, bahkan mau menghafal Al-Quran. Kalau belum ada cinta, mau ngomong menghafal Al-Quran itu sesuatu yang masih terlalu jauh. Cinta dulu, baru perwujudan cinta itu adalah selalu tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan pada gilirannya nanti ringan untuk menghafal Al-Quran. Dan terus istiqomah sampai dewasa. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Satu lagi, agar anak kita cinta kepada Al-Quran adalah kita ciptakan lingkungan yang mendukung dengan program kita. Ya, tadi saya contohkan, kami mendirikan itu sudah 15 tahun yang lalu lebih, alhamdulillah masih berjalan. Itu kayak semacam madrasah sore saya, TPA tahfidz, ya, TPA tapi tahfidz, ya. Jadi yang lain baca tulis, ini sudah ke arah tahfidzul Quran. Atau kalau lebih dari itu, misalkan sudah usia SMP, ya bisa ke pesantren tahfidzul Quran misalkan. Nah, atau juga sekarang banyak sekali sekolah-sekolah tingkat dasar yang memang sudah ada program hafalan Al-Quran. Nah, ini lingkungan kita ciptakan di komplek kita atau di musola kita, di masjid kita, itu penting untuk kita bentuk halakoh-halakoh. Mungkin ada yang sekedar tadarus dengan metode tertentu, ada yang juga sampai juga kepada tahsin dan bahkan ke tahfidz, nanti bahkan ada perenungan atau kontemplasi Al-Quran. Maka suasana seperti ini akan mendukung apa yang kita harapkan. Anak-anak kita akan cinta Al-Quran. Lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau membuat perkampungan Al-Quran. Wah, ini luar biasa. 5 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke sebuah kampung di dekat Banha, kira-kira 1,5 jam dari Kairo. Itu kampung yang ceritanya dulu ya biasa-biasa saja, tapi di situ dibangun kegiatan menghafal Quran, mulai dari hadonah. Hadonah itu kayak macam playgroup, jadi anak 3 sampai 6 tahun. Nah, mereka belajar itu Al-Quran, bahkan belajar bahasa Arab yang fusha, bahasa Al-Quran dan seterusnya. Luar biasa, lahir di antara mereka itu anak-anak yang bahkan 7 tahun hafid Al-Quran, 10 tahun, dan itu hal yang biasa. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan datang dari berbagai negara, ada dari Jakarta, dari Indonesia, dari Cina, dari berbagai macam negara, hanya untuk halakoh tahfidz di sebuah perkampungan yang populer sekarang dengan istilah, dengan nama Arabul Quran. Jadi namanya Arabul Romel tadinya. Tapi kemudian karena kegiatan Al-Quran itu dibangun sedemikian rupa di situ, akhirnya lahirlah lingkungan komplek atau kampung Al-Quran. Seperti tahun 75 misalkan di Pare, Kediri itu kan ada kursus bahasa Inggris. Sampai sekarang orang mengenal Pare adalah kampung Inggris. Nah, ini adalah upaya kita agar anak kita dan tentu saja kita semua sebagai orang tua cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta Al-Quran dan menjadi bagian dari Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba-hamba spesialnya. Ahlul Quran, Ahlullah,
wa khassatuh. Kami doakan pemirsa TV One mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua, keluarga kami semua, termasuk keluarga para pemirsa TV One dan anak cucu kami sebagai ahlul Quran, sebagai keluarga Allah dan hamba-hamba spesialnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.